Assalamualaikum. Tentang mata diferensial vektor. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman hukum Maxwell dalam bentuk integral. Ya. Jadi memahami arti fisis dari setiap hukum yang terdapat dalam persamaan Maxwell. Terlihat ya materinya. Kemudian mampu menghitung medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan oleh distribusi muatan dan distribusi arus sederhana menggunakan persamaan Maxwell bentuk integral. Pada persamaan Maxwell itu ada 4 hukum yang menjadi kontributor dalam persamaan Maxwell. Jadi Maxwell itu dia berjasa dalam mengumpulkan hukum-hukum yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, gitu ya. Ya, hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday, hukum Ampere, dan arus pergeseran. Hukum Gauss untuk medan listrik disebut dengan hukum Maxwell yang pertama, hukum Gauss untuk medan magnet disebut sebagai hukum Maxwell yang kedua, kemudian hukum Faraday sebagai hukum yang ketiga, hukum Ampere, dan arus pergeseran ini adalah hukum yang keempat. Jadi kontribusi dari Maxwell itu adalah dengan mengumpulkan semua hukum yang sudah ditemukan oleh sebelumnya, peneliti sebelumnya ya, dan juga menemukan arus pergeseran yang menyebabkan semua hukum ini saling berhubungan satu sama lain ya. Oke. Nah, ini hukum Maxwell dalam bentuk integral. Sampai tuntas kita sampai ini ya. Tapi kayaknya saya lebih senang dengan menggunakan PowerPoint yang ini karena lebih lengkap ya. Jadi lebih mudah dalam memahami hukum Maxwell itu awalnya dalam bentuk integral ya. Integral seperti sebagaimana kemarin sempat dibahas dalam bentuk integral garis ya, bahwa integral itu sama dengan ketika kita menjumlahkan potongan-potongan, misalnya ada integral garis ya, ada integral garis sama dengan kita menjumlahkan potongan-potongan garis, potongan-potongan yang membentuk garis tersebut, yang semakin kecil, semakin banyak, maka penjumlahan potongan garis itu semakin mendekati bentuk integralnya, seperti itu. Jadi bentuk integral itu lebih mudah dimengerti secara fisik. Artinya ketika kita menjumlahkan hal-hal yang kecil, dikumpulkan secara menyeluruh, ya, dan semakin semakin teliti perhitungan kita, semakin mendekati ke bentuk yang kita inginkan ketika kita menjumlahkan bagian atau potongan yang semakin kecil dalam jumlah yang semakin banyak. Nah, menggambarkan secara matematis medan magnet, medan listrik dengan muatan listrik dan distribusi arus. Terdiri dari 4 hukum, ya, hukum Maxwell dalam bentuk integral ini, tadi saya sudah sebutkan, hukum Gauss dalam medan listrik, hukum Gauss dalam medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Ini urutannya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tolong diingat dan dipahami terus ya. Nah, hukum Gauss yang pertama, yaitu hukum Maxwell yang pertama adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Hukum Gauss untuk medan listrik. Dia artinya ya, dari hukum Gauss medan listrik ini mengkuantisasi medan listrik dengan distribusi muatan. Jadi hukum Gauss ini berhasil menemukan hubungan medan listrik dengan muatan dan bisa menghitung jumlah medan listrik dengan jumlah muatan, seperti itu. Hukum Gauss adalah jumlah total flux yang memancar dari suatu permukaan bidang yang tertutup sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, hukum Gauss itu adalah integral epsilon 0 E dot ds sama dengan Q. Q itu adalah muatan, ya. Q itu adalah muatan.
hukum satuannya dalam kulom. Epsilon 0 adalah permitivitas udara. Epsilon 0 sebetulnya ya, 0. Tapi kita bacanya suka epsilon 0 gitu, padahal epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah permitivitas udara besarnya 8,854 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter atau sama dengan 1/36 pi kali 10 pangkat minus 9 farad per meter. Ini adalah intensitas medan listrik. Medan listrik satuannya volt per meter persegi atau newton per kulom ya. Newton per kulom atau volt per meter persegi. Medan listrik dalam vektor. Kemudian komponen ds ini adalah komponen luas ya, luas permukaan dalam vektor juga. Perhatikan di sini ada integral S ya. Artinya integral S itu adalah surface. Jadi integral S adalah integral dari surface ya. Surface itu adalah permukaan. Kemudian ada lambang lingkaran di sini. Artinya ini adalah integral tertutup. Jadi permukaannya tertutup. Permukaan tertutup seperti permukaan bola tertutup ya, berarti luas bola yang menutupi bola tersebut. Kemudian kubus, misalnya ada luas kubus misalnya. Jadi ini adalah integral luas yang tertutup ya. Dikalikan epsilon 0 di sini ya, integral epsilon 0 medan listrik dot ds sama dengan Q muatan. Apa yang bisa kita lihat dari sini ya, dari persamaan Maxwell ini? Jadi persamaan Maxwell dalam bentuk integral ini setiap simbolnya memiliki arti. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ini adalah integral surface, integral permukaan tertutup dari medan listrik dot ds. ds itu adalah permukaan bidang sama dengan muatan. Ya, muatan adalah muatan. Apa artinya? Bahwa medan listrik kalau epsilon 0 itu adalah flux medan listrik atau disebut dengan nama lain adalah D ya. D. Epsilon 0 adalah dot ds sama dengan Q. Berarti muatan itu atau flux medan listrik dan flux epsilon dikalikan dot ds itu sama dengan flux medan listrik ya. Flux medan listrik. Pertemuan kemarin sempat saya bahas, kalian kan sudah menemukan atau mengetahui notasi D ya. Notasi D. D ini sama dengan D sama dengan, kenapa seperti ini? Susah coret-coret jadinya.
Sebelumnya kita sudah tahu D sama dengan epsilon 0 E gitu ya. Ini D itu adalah rapat fluks ya. D adalah rapat fluks yang artinya adalah banyaknya berkas yang menembus suatu bidang ya. Jadi banyaknya berkas yang menembus suatu bidang. Banyaknya berkas yang menembus suatu bidang. Tadi kita lihat integral yang pertama dalam hukum Gauss medan listrik adalah integral tertutup dalam permukaan surface epsilon 0E dot ds sama dengan Q. Itu ya. Ini epsilon E itu sama dengan D. Jadi integral tertutup dari D dot ds adalah muatan. Apakah artinya ini? Ini sama dengan jumlah berkas, artinya ya, jumlah berkas yang menembus suatu permukaan tertutup, kita asumsikan permukaan tertutupnya dalam bentuk bola, misalnya ya. Jumlah berkas dalam satu permukaan tertutup, berkas itu adalah D di sini ya, jumlah berkas yang menembus suatu permukaan tertutup jumlah berkas medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup ya. Ini dalam elemen luas seperti luasnya bola ya, yang menembus, kita punya bola ya, bukan volume tapi luas permukaan bola. Jadi banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan bola di sini misalnya ya, besarnya sama dengan muatan. Gauss itu menemukan bahwa berkas jumlah medan listrik ya, medan listrik karena ini medan listrik dan ini jumlah berkas medan listrik ya. Medan listrik itu sebanding dengan muatan yang ada di dalam suatu permukaan tertutup. Jadi besarnya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu sama dengan besar muatan. Sampai sini bisa difahami? Jadi hukum pertama dari hukum Maxwell atau di sini disebut Gauss medan listrik, hukum Gauss medan listrik adalah ya besarnya berkas yang menembus. Ini kan permukaan tertutup, banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan Q. Besarnya sama dengan muatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya saya punya muatan gitu ya, muatan itu saya tutup di dalam tadi di dalam lingkaran misalnya. Jadi muatan saya taruh di dalam bola. Bolanya bola plastik lah, anggap seperti itu. Muatan saya masukkan ke dalam bola. Maka besarnya medan listrik yang menembus permukaan bola. Karena medan listrik itu daerah pengaruh, artinya medan itu daerah pengaruh ya. Jadi pengaruh yang dirasakan di sini ya, di poin 1, kemudian di poin 2, kemudian di poin 3, tentu ini rasanya akan beda-beda ya, misalnya beda-beda terasa. Ya, kalau ya contohnya saja kalau kita punya kabel listrik misalnya. Kita taruh kompas di dekat dengan kabel, dengan jauh dengan kabel kan beda ya, ada reaksinya seperti itu. Maka medan yang namanya medan itu adalah daerah pengaruh, daerah. Jadi daerah pengaruh. Jadi dia berbentuk bidang gitu ya maksudnya. Bukan bukan titik saja, tapi dia bidang ya, luas. Jadi daerah pengaruh itu besarnya medan listrik yang menembus suatu bidang tertutup, besarnya sama dengan muatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya simpan satu muatan di dalam satu bola, ya muatan di dalam satu bola, maka besarnya medan listrik yang menembus permukaan bola tersebut, besarnya sama dengan besar muatan tersebut. Besarnya sama dengan besar muatan tersebut. Seperti itu. Jadi ini hukum Gauss yang pertama, menyebutkan bahwa banyaknya atau
besarnya medan listrik atau berkas medan listrik yang menembus permukaan tertutup besarnya sama dengan muatan itu sendiri. Atau dengan kata lain, kita lihat sumber dari medan listrik. Kan ini medan listrik ya, yang tadi yang menembus suatu permukaan. Sumber dari medan listrik itu adalah muatan. Muatan menjadi sumber dari medan listrik. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Itu konsep dan arti fisisnya ya. Jadi apa artinya hukum Maxwell yang pertama? Hukum Maxwell yang pertama itu menyebutkan bahwa besarnya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan besar muatan yang ada di dalamnya. Jadi besarnya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan muatan yang ada di dalamnya. Dan yang kedua artinya adalah bahwa sumber dari medan listrik adalah muatan. Sumber dari medan listrik adalah muatan. Seperti itu. Ya. Jadi sumber dari medan listrik itu adalah muatan. Kemudian, bila besaran Q didapat, besaran Q yang kita ganti dengan distribusi muatan per volume, rho V, Coulomb per meter kubik, di mana volume dV dilingkupi oleh luas ds, maka besarnya akan sama dengan integral d dot ds, ya di sini epsilon 0 e dot ds, sama dengan besarnya rapat muatan di dalam volume tersebut. Kalau muatannya Q, ya, muatan itu tersebar pasti di dalam permukaan tertutup tersebut, ya, misalnya pengaruhnya tersebar di dalam muatan tertutup tersebut. Nah, kita tahu dari persamaan integral garis dan integral luas yang kemarin bahwa besar suatu besaran misalnya sama dengan ketika kita menjumlahkan potongan-potongan kecil, ya, potongan-potongan kecilnya dalam lingkup volumenya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi muatan itu bisa kita ganti dengan distribusi muatan per volume atau rho V. Jadi integral epsilon 0 e dot ds sama dengan integral rho V. Rho V itu muatan persatuan volume dikalikan volume, ya kan? Muatan persatuan volume dikalikan volume, tinggal muatan kan akan sama dengan Q. Seperti itu. Melalui hukum ini, perhitungan total flux dari benda yang bermuatan dilakukan dengan membuat suatu bidang imajinasi yang melingkupi benda tersebut, yang disebut dengan bidang Gauss. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, berapakah besar medan listrik yang ada di sekitar, misalnya kita ada kabel listrik ya, dibuat ada kabel listrik, dialiri arus kabelnya. Kemudian kita ingin menghitung berapa medan listrik yang ada di sekitar kabel tersebut. Caranya adalah dengan membuat bidang Gauss. Kita buat bidang Gaussnya. Bidang Gauss itu tadi disebutkan adalah bidang luas tertutup. Kita buat bidang Gaussnya. Mau bola, mau silinder, mau kubus gitu ya. Itu adalah bidang Gaussnya. Sehingga nanti kemudian menganalisis ds-nya dari luas bidangnya tersebut. Ya. Contoh, hukum Gauss untuk medan listrik pada sebuah bola dengan radius R0. Ya. Terdapat muatan yang terdistribusi secara merata. Hitunglah medan listrik di dalam dan di luar bola. Di dalam dan di luar bola. Jadi kalau misalnya diketahui ada bola seperti ini, ya. Berapa besar muatan yang terdistribusi merata atau berapa besar medan listrik yang ada di dalam dan di luar bola? Ya. Kita hitung. Mari kita hitung dengan menggunakan persamaan Maxwell yang tadi.
tadi dan rumus-rumusnya. Jadi di sini tadi integral ds sama dengan Q atau dia sama dengan integral tertutup S d.ds sama dengan integral rapat 3. Kalau volume itu rapat 3, rho V itu rapat muatan per volume dikalikan dV. Jadi ini sama dengan ini. Seperti itu. Nah, tadi kita ingin menghitung berapa besar medan listrik yang ada dari, misalnya di sini kita punya muatan kecil gambarnya. Kita punya bola. Anggap ini di tengah ya. Ini jadi lucu. Kita punya bola di tengah lagi. Di mana ini adalah R, ini adalah R ya. Kemudian yang di sini adalah R0. Distribusi muatannya ada QS. Nah, di sini terlihat bahwa jari-jari di lingkaran yang dalam itu adalah R0. Jari-jari di lingkaran yang di luar ini adalah R, dan lebih luarnya lagi nanti adalah lebih besar dari R. Seperti itu. Yang ditanyakan adalah berapa? Yang ditanyakan adalah hitung medan listrik yang di dalam dan di luar bola. Hitung medan listrik di dalam dan di luar bola. Seperti itu. Kita tahu bahwa integral tertutup ya dari suatu permukaan epsilon epsilon 0 dot ds integralnya. Sama dengan integral volume dari rho V dV. Gitu ya.
Seperti itu. Yang ditanya adalah medan listrik. Kita tahu di sini DS adalah permukaan dari bola. Kemudian kita tahu Rho-nya juga dan volume bola. Semua kita hitung. Sekarang dari sini. Integral Rho V dV. Integral, ini kan permukaannya bola ya. Berarti volumenya dV-nya bola. Coba cek, dV bola apa? Bola itu adalah integral pangkat 3 dari dV ya. Rho V. dV-nya apa? R d sin, kan udah pasti gini kan? Sudah pasti. Yang sudah pastinya adalah koordinatnya. dr, d theta, dan dv. Nah, gitu kan? dr, d theta, dv. Mari kita lihat di materi sebelumnya ya. Makanya kenapa ini jangan dilupakan, karena kita pakai terus nih, seperti ini. Ketika kita menganalisis bola, koordinat bola. Koordinat bola dV-nya apa? dV-nya adalah dr, d theta, dv. Nah, komponen panjangnya adalah untuk AR itu dr, untuk d theta itu ada r d theta, untuk dv itu adalah r sin theta dv. Kemudian kita kalikan semuanya, berarti r kuadrat sin theta dr dv dr d theta dv ya. R kuadrat sin theta dr d theta dv. Di sini R kuadrat sin theta dr d theta dv. Sama dengan ini ya, kita lihat ini. Sementara ini kita coba, kita simpan dulu, kita selesaikan dulu ini. Yang ditanya adalah luas apa, besarnya hukum Maxwell, besarnya medan listrik yang di dalam. Yang di dalam itu berarti di dalam, pertanyaannya apa? Hukum Maxwell yang ada, hitunglah medan listrik yang di dalam dan di luar bola. Di dalam dan di luar bola. Di dalam dan di luar bola. Ya. Kita punya bolanya itu adalah ini ya. Bolanya adalah yang ini. Yang ditanyakan adalah di luar bola. Di dalam dan di luar bola. Sekarang kita di dalam dulu ya. Di dalam dulu. Di dalam bola. Maka yang kemudian kita hitung lagi. R-nya adalah R0 di sini ya. Berarti sama dengan integral V, Rho V, R kuadrat, sin theta, R-nya adalah R0, sin theta, dr, d theta, dv. Seperti itu ya. Nah, ini dulu. Kita selesaikan dulu ini. Untuk menghitung integral Rho V dv. Integral Rho V dv sama dengan integral rapat 3. Berarti di sini ada R dengan dr,
sin theta dengan d theta, dv dengan dv. Berarti yang merupakan konstanta rho v konstanta. Di sini integral R0 kuadrat dr, kemudian integral apa 3 kan di sini sin theta d theta, kemudian integral v ya dv. Jadi di sini R-nya adalah integral RdR. dr itu adalah ininya apa? Pengali untuk konstanta R. Kemudian sin pengali theta, pengalinya d theta, dv pengalinya dv ya, seperti itu. Nah, kemudian rho v R0-nya sendiri dia punya jari-jari, punya besaran ya, antara 0 sini 0 sampai R0. Berarti dari 0 sampai R0. Itu kan? Di sini R-nya R kuadrat, sorry. R-nya R kuadrat dr. R sampai R0 dr. Integral ini berarti sepertiga dari 0 sampai R0. Kemudian sin theta d theta, integralnya apa? Integral sin? Integral sin apa? Min cos. Min cos. Oke. Min cos theta. Dari theta, ingat theta dari mana ke mana? Batasannya? Theta. Theta itu dari sumbu Y, sumbu Z. Dari apa? Batasannya? Dari 0 sampai berapa derajat, Theta? Sampai pi bukan, Bu? Sampai pi. Oke. Kemudian V sekarang. V integral ini pasti V ya. Besarannya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai V. Untuk V 2pi. Oke. Sekarang kita hitung. Berarti rho V ini R0 per 3. Ini minus ini berapa? Cos pi. Cos pi berapa? Cos pi? Minus 1. Dikurangi cos 0. 1. Gitu ya. Kalau ini 2V. Ibu, yang R0 pangkat 3-nya ketinggalan. Mana? Pangkat 3-nya? Oh iya, R0. Pangkat 3. Ini R. Pangkat 3, sorry. Oke. Ini ya. Kalau ini besarnya adalah min 1 dikurangi 1. Kalau V besarnya 0, 2V dikurangi 0 gitu kan ya? 2V dikurangi. Maka besarnya sama dengan berapa ini? 2 dikali 2, 4 pi R0 pangkat 3 per 3 dikalikan dengan 0. Apa yang kemudian kita kenali dari sini? Lihat. 4 pi per 3 R pangkat 3 itu kita biasa sebagai apa ini? 4 pi per 3, 4 per 3 pi R pangkat 3. Rumus apa?
4pi per 3, R pangkat 3. Ayo, kok luas? Iya, Volume? Volume apa? Volume bola. Ya. Jadi volume bola, sekarang dari dulu misalnya dari kecil kita, misalnya dari SD, SMP, SMA, apal cangkem bahasanya gitu ya, misalnya dihafalkan saja. Bahwa volume bola adalah 4 per 3 pi R kuadrat, 4 per 3 pi R pangkat 3. Kan bola, volume kan ya, jadi pangkat 3 pasti. Jadi 4 pi per 3 R pangkat 3. Yang biasa kita tahu dari kecil tuh seperti itu, bahwa volume bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Ternyata cara menghitungnya seperti ini. 4 pi per 3 R pangkat 3 itu merupakan integral volume dari dV. Integral volume dari dV, dari bola. Jadi integral volume dari dV bola itu ya sama dengan ini. Termasuk ketika kita menghitung nanti kubus. Volume kubus didapat dari integral V dV-nya kubus. Integral volumenya silinder, integral volumenya dV-nya silinder. Seperti itu. Jadi sekarang kita mulai paham dari mana rumus dapat hitungan volume bola itu adalah 4 per 3 pi R pangkat 3, ya dari sini nih. Integral V dV. Ya. Oke. Nah, ini kita baru dapat ini. Rho V integral V rho V dV sama dengan 4pi per 3 R pangkat 3 dV. Terus. Nah, sekarang kita ingin menghitung ini. Integral tertutup dari epsilon 0 E dot ds. Integral surface itu tertutup. Dari sini, dari rumus ini, yang menjadi konstanta apa? Epsilon ya. Epsilon 0 kita keluarkan. Epsilon 0 dan E kita keluarkan ya. Karena itu masih yang dicari dan konstanta. Integral tertutup dari ds. Sekarang kita lihat ds-nya bola itu apa? ds-nya bola ini. Kita tahu tadi dl satuan panjangnya AR dari itu A theta kemudian dv. Sekarang luas diferensialnya. Jadi ds-nya. ds dari bola. Yang mana? Yang menembus permukaan bola tertutup. Kalau permukaan bola berarti dia bidang apa? Bidang permukaan bola apa nih? DSR kah? ds theta atau dsv? Jadi yang menembus bola itu, bidang yang menembus bola, tegak lurus dari bola itu adalah, ini seperti diperlihatkan di gambar ini, adalah vektor satuannya AR. Yang vektor satuannya AR berarti DSR. Ya, DSR sama dengan R kuadrat sin theta D theta dV AR. Oke, kita pakai ini, luas diferensialnya. Selubung dari luas permukaan bola itu bidang yang tegak lurus dengan permukaan bola ya. Vektor satuannya berarti AR yang menembus keluar ya. Ini AR. Dari gambar ini. Berarti kita ambil rumus diferensialnya DSR R kuadrat sin theta D theta dV. Sin theta D theta dV. Balik lagi ke persamaan kita tadi, hitungan kita. Epsilon 0 E sama dengan integral ds. Integral 2 kali. Dari ds-nya apa tadi? Tadi DSR. DSR-nya
berarti R kuadrat sin theta d theta dv AR gitu ya. Maka besarnya adalah sama dengan epsilon 0 E integral tertutup. Kita buka integralnya. Kita buat untuk masing-masing. R-nya menjadi konstanta ya, karena nggak ada DR ya di sini. R-nya jadi konstanta. Jadi R kuadrat jadi konstanta. Kemudian integralnya jadi integral sin theta d theta dan integral sin theta d theta dan dv. Maka besarnya menjadi epsilon E R kuadrat. Sekarang sin theta. Sin theta itu tadi adalah min cos. Min cos dari min cos theta dari 0 sampai dengan V, dan dv itu V besarnya V dari 0 sampai 2V. Epsilon 0 E dikalikan R kuadrat. Ini menjadi 2, minus 2 ya. Dikalikan ini jadi 2Pi. Besarnya sama dengan epsilon 0 E R kuadrat dikalikan 4Pi. Nah, kita juga jadi tahu ternyata ini kita biasa menggunakan 4Pi R kuadrat itu kita biasa gunakan. Dulu sebagai kita pahami itu sebagai luas bola. Luas bola itu 4Pi R kuadrat. Dari mana 4Pi R kuadrat? Nah, kita menghitungnya dari integral DSR. Kalau ini pada bola menjadi 4/3Pi R kuadrat pangkat 3. Kalau pada ininya DS-nya, luas bolanya sama dengan 4Pi R kuadrat. Benar ya? 4Pi R kuadrat. Seperti itu. Jadi apa yang kita pahami dulu, tahu dari mana asalnya adalah didapat dari sini. Ya. Sekarang, ruas kiri kita samakan dengan ruas kanan. Ruas kiri kita samakan dengan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tadi integral tertutup epsilon 0 E dot ds sama dengan integral rho v dv. Gitu ya. Ini tadi dapatnya 4/3 Pi R 0 pangkat 3 rho v. Sementara yang di kiri jawabannya menjadi epsilon 0 E dikalikan 4Pi R kuadrat. Di dalam bola, ini yang di dalam bola ya. Di dalam bola dulu. Di dalam bola, berarti R0 di sininya juga. Sekarang kita tahu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti kita hitung medan listrik besarnya sama dengan 4Pi R0 pangkat 3/3 rho v dibagi 4Pi R kuadrat R0 kuadrat ya. 4Pi R0 kuadrat dikalikan epsilon 0.
Gitu ya. Ini dengan ini kita coret. Ya. Jawabannya menjadi R0 per 3. Gitu ya. R0 per 3 epsilon 0 rho V. Jadi medan listrik di dalam bola seperti ini. Kalau di luar bola, itu R dikurangi R0. Ya, R-nya tuh dikurangi R0. Jadi di sini 4pi R dikurangi R0 kuadrat sama dengan epsilon 0E sama dengan 4 per 3 pi R dikurangi R0 pangkat 3 rho V. Maka besarnya medan listrik akan sama dengan 4 per 3 pi R kurangi R0 pangkat 3 rho V per 4 pi R kurangi R0 pangkat 2 epsilon 0. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ibu, Ya. yang tadi itu kan jadi ada yang integral epsilon 0 EDS itu sama kayak integral dari rho V dV ya, Bu. Betul. Itu kan dicari satu-satu dulu, Bu, baru disamakan gitu. Lebih enak seperti itu. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa, sama aja kiri dengan kanan gitu. Asal maksud saya itu tadi ingin menjelaskan satu-satu, misalnya dV rho V integral pangkat 3 dari dV itu sama dengan dipecah jadi 3 untuk integral R, dr, integral sin theta, d theta, misalnya integral dV gitu. Jadi satu-satu jangan. Kalau dibuat persamaannya panjang kayak gitu ya bisa aja. Oh, oke. Jadi sebetulnya ini menjelaskan yang tadi ada dV-nya, kemudian ada ds-nya. Kalau dari sini langsung ya nggak apa-apa, kan tinggal dipindahkan, diisikan. Toh kan sebetulnya kalian menghitungnya mencari satu-satu dulu ya, ds apa, dv apa gitu kan. Baru dimasukkan ke dalam persamaan yang panjang. Gitu loh. Disamakan saja, toh sama saja gitu kan. Terakhirnya kan kemudian kita hitung bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri gitu loh. Ya. Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Tadi yang kiri sudah kita cari, yang kanan sudah kita cari, kita samakan gitu. Supaya mudah saja gitu. Kan kalau terlalu panjang tadi prosesnya kalian mungkin bisa kelewat, ada yang kelewat misalnya seperti itu. Sama aja. Ini ya. Kita lihat di persamaan ini epsilon E ds, kita hitung satu-satu nih sih. Contohnya ini dihitung satu dulu. Epsilon L AR ds. Nah, ini epsilon R AR itu tadi AR kita tahu kan yang bidang yang tegak lurus, bidang permukaan bola adalah pasti tegak lurus terhadap AR. Maka kita cari epsilon R komponen AR. Kita akan dapat persamaan rumusnya ada seperti ini. 4pi epsilon 0 R kuadrat, 4pi epsilon 0, betul, dikalikan R kuadrat. Gitu. Sementara kalau rho V dV kita hitung jadinya rho V 4 per 3 pi R0 pangkat 3. Seperti itu ya. Maka kita akan tahu kiri sama dengan kanan, maka epsilon R jawabannya adalah seperti ini. Ya. Untuk R yang lebih besar dari R0. Kalau yang R lebih kecil dari sama dengan 0 tadi yang kita sudah bahas. Jadi medan listriknya adalah rho V R pangkat 3 dibagi E R epsilon 0 R 2 R kuadrat AR.
Kita tahu R-nya sama, misalnya kalau di dalam bola sama-sama R0. Jadi kita tahu di sini R0. Tinggal R pangkat 3 seperti itu. Satuannya volt per ampere. Nah, ini untuk di dalam bola. Ya. Untuk R yang di dalam bola. Tadi untuk yang di luar bola. Jadi cara menghitungnya begitu ya. Bisa difahami ya. Oke. Satu-satu supaya nggak kelewat. Karena ini cukup panjang. Berarti kan kita menghitung DS di sini. Kemudian menghitung DV di sini. Nah, selanjutnya adalah hukum Gauss medan magnet. Hukum Maxwell yang kedua. Jadi hukum Gauss untuk medan magnet. Hukum Gauss untuk medan magnet adalah integral tertutup dari surface, jadi integralnya tertutup ya, permukaannya tertutup. B itu adalah path flux dari medan magnet, dikalikan ds besarnya 0. Apakah artinya ini? B dot ds sama dengan 0. Artinya, jumlah total flux magnet yang masuk dan keluar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan 0. B itu adalah rapat flux magnet, satuannya Weber per meter persegi. Garis flux magnet merupakan garis tertutup. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya arus ya di sini, kita punya arus itu ke arah utara misalnya ya. Arus itu ke arah utara. Maka besarnya medan magnet itu membentuk loop tertutup. Membentuk loop tertutup. Jadi arah mengikuti kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Yang jempol yang ke atas itu ya ibu jari itu adalah arah arus. Kemudian putaran tangan kita ya, putaran tangan kita ini adalah arah medan magnet. Arah medan magnet, arah arus. Jadi kalau arusnya ke atas, maka putaran medan magnetnya keluar dari kertas. Masuk di sisi sebelah sana. Keluar ya. Kertas. Kalau arah medan magnetnya ke bawah, arah arusnya ke bawah, maka medan magnetnya masuk. Masuk ya. Kalau ke utara, ke atas, malah arah medan magnetnya keluar. Seperti itu. Apa artinya? Arus kemudian arah medan magnet. Menembus suatu permukaan tertutup. Di sini, menembus suatu permukaan tertutup. Arusnya keluar lagi di sini. Medan magnetnya keluar lagi dari permukaan tersebut. Sehingga, artinya, ini ada yang masuk kemudian keluar, total jumlahnya jadi 0. Gitu. Maka jumlah flux medan magnet yang masuk dan keluar dari suatu bidang tertutup nilainya 0. Karena membentuk loop tertutup. Dia masuk terus keluar, masuk terus keluar dari suatu bidang. Jadi kita umpamakan kita punya bidang misalnya, bidangnya ini di sini sejajar dengan arus listrik. Arus itu pasti menimbulkan medan magnet. Medan magnet menembus suatu permukaannya tertutup misalnya ya. Nah, ini masuk dan kemudian dari sini keluar. Artinya masuk dan keluar sama dijumlahkan maka besarnya sama dengan 0. Dari sini apa yang kemudian bisa kita lihat bahwa sumber dari medan magnet itu bukan muatan. Ya. Sumber dari medan magnet bukan muatan. Tapi sumber dari medan magnet nanti adalah arus listrik. Jadi adanya arus listrik pasti menimbulkan muatan. Adanya arus listrik menimbulkan medan magnet. Adanya arus listrik menimbulkan medan magnet. Jadi nanti
Justru yang menyebabkan medan magnet adalah arus listrik, sementara arus listrik adalah muatan yang bergerak. Arus itu adalah muatan yang bergerak ya. Muatan yang bergerak menimbulkan medan magnet. Kalau medan listrik, muatan diam saja memberikan medan listrik. Tapi kalau medan magnet, muatannya harus bergerak menimbulkan medan magnet. Sehingga sumber dari medan magnet itu bukan muatan, tapi dia arus yang bergerak atau muatan yang bergerak. Itu dari hukum Gauss medan magnet. Jadi hukum yang kedua. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum Faraday. Dari Maxwell hukum yang ketiga itu adalah Faraday. Faraday itu melanjutkan apa yang sudah ditemukan oleh Ørsted. Ørsted pada tahun 1820 menemukan bahwa arus itu menimbulkan medan magnet tadi ya. Sudah dibahas oleh Gauss juga. Kemudian dikuatkan oleh Ørsted. Jadi Ørsted melihat fenomena bahwa ada arus kemudian menimbulkan medan magnet. Ketika kabel dialiri arus, di sekitarnya menghasilkan medan magnet. Jadi kita taruh kompas, kompasnya akan bergerak-gerak. Nah, kemudian Faraday ingin membuktikan sebaliknya. Apakah medan magnet juga menimbulkan arus? Kalau punya medan magnet, apakah juga akan ada arus? Ternyata Faraday melengkapi apa yang sudah ditemukan oleh Ørsted dan hukum Gauss untuk medan magnet. Jadi percobaan yang dilakukan oleh Faraday adalah bagaimana medan magnet itu menimbulkan arus. Jadi ketika kita punya arus ya, punya suatu alat, arus menimbulkan medan magnet. Nah, dari medan magnet itu dibuat lagi ada suatu kabel ya, dari kabel yang kemudian kita cek dari kabel itu apakah timbul arus atau tidak seperti itu ya. Nah, ternyata arus yang terukur hanya terjadi sesaat sesudah on dan sesudah off. Jadi ketika pas saklar K ditempelkan, muncul perubahan EMF di sini. Ketika K dilepas, muncul juga perubahan EMF di sini. Jadi, hukum Faraday itu justru menemukan arus yang terukur hanya terjadi sesaat sesudah on dan sesudah off. Sesudah on, dia menimbulkan arus, dan saat off juga menimbulkan arus. Jadi, arus terjadi jika ada perubahan medan magnet terhadap waktu. Di sini menunjukkan bahwa ketika medan magnet itu berubah terhadap waktu, dia menimbulkan arus. Maka hukum Faraday yang ketiga, medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik yang berputar mengelilingi medan magnet. Medan listrik ini menggerakkan elektron pada loop penerima sehingga menimbulkan arus listrik. Jadi hukumnya seperti ini. Electromagnetic force sama dengan integral tertutup C. Lihat di sini. Integral tertutup C. C itu adalah kontur. Kontur itu lintasan. Integral tertutup dari suatu lintasan panjang DL sama dengan minus D per DT integral B dot ds. Kita tahu B itu adalah flux medan magnet dikalikan ds. Di sini adalah suatu permukaan, tapi permukaannya tidak tertutup. Dua yang tadi permukaannya tertutup. Kalau di sini permukaan bidang saja. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau saya punya, anggap ini kertas itu sama dengan bidang B, ds ya. Kita punya bidang B, ds. Kemudian kita punya medan listrik yang yang ditimbulkan oleh bidang magnet tersebut. Bidang magnet tersebut kita punya ujung-ujungnya ini kontur lintasannya DL ya, kontur lintasannya saja DL. Sehingga
perubahan medan listrik ya, ini kan B berkas. Dia permukaannya tidak tertutup, permukaan ini aja. Kalau tertutup kan berbentuk bola, kubus, atau silinder, itu namanya tertutup. Tapi kalau ini permukaannya saja, permukaan saja B.ds, maka medan magnet yang menembus suatu permukaan di sini, menembus medan magnetnya, bergerak, berubah terhadap waktu D per dt, ya, medan magnet yang menembus, maka ternyata akan menimbulkan medan listrik di lintasan ini, lintasan kawat. Jadi misalkan ya, saya punya kawat ya, misalnya ini punya kawat. Nah, kawatnya ini, kawatnya ini. Kawat kalau akan dialiri arus, maka akan menimbulkan medan magnet ya. Kawat yang dialiri oleh arus, dia akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Arusnya ke sana, berarti medan magnetnya berputar masuk ke dalamnya. Kalau arusnya ke sana. Kalau arusnya sebaliknya, berlawan searah jarum jam misalnya. Searah jarum jam, arahnya searah jarum jam berarti ke sana, berarti medan magnetnya masuk gitu. Keluar lintasan. Seperti itu. Nah, sekarang dibalik. Kalau kita punya medan magnet ya di permukaan ini, dihitung dari permukaan ini ya. Medan magnet yang bergerak. Ini medan magnet bergerak gitu ya. Medan magnet arahnya membuat loop. Medan magnet yang bergerak keluar masuk gitu ya, seperti itu. Berubah-berubah, ternyata akan menimbulkan arus di sekitarnya. Nah, ini adalah hukum Faraday yang ketiga. Jadi perubahan medan magnet menimbulkan arus listrik di sekitar. Arus listriknya di mana? Di konter ini yang tertutup. DL. Di lintasan ini, medan listriknya. Medan listrik di lintasan ini, medan magnet yang keluar masuk dari sini. Hukum Faraday yang ketiga ini menyebutkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Ya, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Tadi kan ketika medan magnet pas diubah, ketika on off, dia menghasilkan medan listrik on off juga. Nah, hubungan antara... Bu mau nanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kenapa ada negatifnya, Bu? Yang mana? Ini negatifnya. Ya. Kita akan bahas di sini nanti. Kenapa negatifnya ya? Negatif itu munculnya karena melawan arah. Jadi dia melawan arahnya saja gitu. Ini negatif karena melawan arah. Jadi arahnya harus medan magnet yang keluar itu, sementara medan listrik di seputar lingkaran ini menunjukkan arahnya saja. Bahwa arahnya tidak seharusnya jadi perubahan medan listrik itu justru cuma merubah arahnya saja, tapi besarnya adalah perubahan medan magnet akan menimbulkan medan listrik. Seperti itu saja. Penjelasannya bisa dilihat di ini gambarnya sama persis seperti yang ada di buku McD ya, silakan nanti dilihat buku McD-nya.
Misalnya gini, seharusnya kalau putaran medan magnet itu kan tadi arus itu mengikuti kaidah tangan kanan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya arusnya ke atas, maka medan magnet itu masuk ya. Masuk apa keluar sih? Keluar dari sini ya. Kita punya lapisannya. Ini kalau kita punya medan arus listrik yang ke atas, maka sama dengan keluar. Arah medan magnet itu keluar dari lintasan, keluar dari permukaan, seperti itu. Nah, kalau misalnya medan listriknya ke bawah, maka dia masuk ke dalam permukaan, ya, masuk ke dalam permukaan. Itu harusnya mengikuti kaidah tangan kanan. Tetapi di sini, ketika medan listriknya, muatannya keluar, medan magnetnya masuk ke lintasan, seharusnya arusnya ke atas. Tapi ini yang terjadi sebaliknya, gitu loh. Jadi ini menunjukkan negatif untuk arah arus lintasan. Itu saja. Oke. Hubungan antara kontur C dengan permukaan S mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, harusnya arah elemennya ke sana ya. Konturnya seperti ini. Kaidah tangan kanan. Nah, ini contohnya diketahui misal konduktor berbentuk loop persegi 4. Ditempatkan normal terhadap rapat fluks medan B. Rapat fluks medan B magnet itu B sama dengan B0 cos omega T AZ. Ini diketahui rapat fluksnya memiliki suatu persamaan B0 cos omega T AZ. Berarti dia bidang yang tegak lurus AZ. Bidang AZ ya, bidang Z ya. Dia tegak lurus AZ. Berarti dia punya luasnya dx dy. Kan tegak lurus AZ, dx dy. Tentukan besar EMF ya, electromagnetic force pada loop tersebut dan bandingkan variasi waktu dari total magnet flux dengan EMF-nya. Caranya sama, yaitu tadi menggunakan rumus yang tadi ya, bahwa EMF sama dengan integral E.dl. Integral lintasan E.dl, lintasan yang tertutup, sama dengan integral D per dt dari integral B.ds. Ya, B.ds. Jadi kita punya B.ds-nya, kita punya medan magnet B, ya, yang keluar. B.ds dari komponen X dan Y, ya, magnetic flux density B out of paper, jadi keluar. Kalau keluar paper itu kan seharusnya harus ke kanan ya. Tapi nanti perlakuannya berbeda, negatifnya. Nah, hitung total flux medan magnet. Flux ini lambang flux ya. Lambang flux ini besi M yang menembus loop. Maka integral flux itu adalah B.ds. B.ds, B-nya kita ketahui B0 cos omega T AZ. AZ ds AZ itu kan dy dx AZ, tegak lurusnya AZ, maka bidangnya dx dy ya. Dx dy. Integral x-nya dari 0 ke a, y-nya dari 0 ke b, b0 cos omega T AZ dari dx dy. B0 cos omega T kita keluarkan karena ini menjadi konstanta, karena persamaannya terhadap T kan ya. Ini jadi konstanta, keluar integral dy dx. A-nya dari 0 sampai ke A, X-nya dari 0 sampai ke A, dan B-nya dari 0 sampai ke B. Maka jawabannya adalah AB B0 cos omega T. Itu untuk fluxnya, flux medan magnet. Nah, nanti ada persamaan lagi minus D per dt ya, D per dt-nya. Maka hitung EMF-nya dalam hukum Faraday-nya, maka integral E.dl sama dengan minus D per dt dari integral B.ds. Integral B.ds kita sudah tahu AB B0 cos omega T. Maka
Ini menjadi minus D per dt dari flux. Jadi AB, ini diturunkan AB B0 cos omega T diturunkan terhadap T. Ya. Cos turunannya apa? Sin. Ya. Omeganya, cos omega T turunannya berarti omega sin T. Ya. Omega sin omega T gitu. Jadi AB B0 omega sin omega T. Jadi besarnya medan listrik ya, electromagnetic force yang ditimbulkan dari rapat flux yang menembus tadi bidang B0 cos omega T akan didapat adalah A kali B0 omega sin omega T. Nah, kita lihat di sini. Kalau flux akan menimbulkan AB B0 cos omega T. Lihat di sini persamaannya cos. Ya. Jadi, kalau flux itu akan menimbulkan kurva cos. Ya, cos di sini. Sementara EMF itu adalah kurvanya kurva sin. Di sini menunjukkan apa? Ketika ada perubahan medan magnet negatif ya ke sini, negatif ya perubahan medan magnet. Turunkan ke bawah negatif. Ya. Maka dia akan menimbulkan EMF yang positif nih. Ada di atas. Nah, sementara kalau ininya apa namanya gradiennya positif, dia negatif. Nah, itu maksudnya positif negatifnya itu di situ. Maka ketika dikalikan negatif yang ini akan sama dengan yang di sini. Jadi, ketika gradiennya turun ini ya, turun berarti negatif, justru IMF-nya positif. Ada di atas garis 0 positif. Sementara ketika gradiennya positif, dia negatif. Nah, maksud dikalikan negatifnya itu seperti ini. Bisa dipahami? Hukum Faraday masih yang tadi hukum Faraday, hukum Maxwell yang ketiga. Jadi pada saat flux magnetik yang menembus loop menurun, tadi setengah periode pertama, EMF-nya berharga positif. Artinya EMF akan menghasilkan arus yang nantinya menghasilkan medan magnet yang arahnya out of paper, yang bertujuan untuk menambahkan flux magnetik yang menembus pada loop. Jadi malah akan nambah. Padahal flux magnetiknya, loopnya turun, gradiennya turun. Nah, hukum Lenz ini yang kemudian menyebutkan bahwa EMF hasil induksi akan memiliki arah yang akan berlawanan melawan perubahan yang terjadi pada medan magnet yang dihasilkan. Itu saja. Makanya kenapa ada negatifnya itu karena kondisinya seperti ini. Hasil induksi akan memiliki arah yang melawan perubahan yang terjadi pada medan magnet yang dihasilkannya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita sudah 3 ya hukum Maxwell-nya dalam bentuk integral. Kemudian hukum yang keempat. Nah, hukum yang keempat adalah hukum Ampere. Hukum Ampere. Hukum Ampere. Hasil integral garis dari rapat flux magnet sepanjang kontur C adalah sama dengan jumlah arus yang menembus bidang S yang dilingkupi kontur C. Arus ada 2 jenis, yaitu arus konvensional yang disebabkan pergerakan elektron, yang sampai saat ini kita tahu dari rumus RL, dari mata kuliah RL gitu ya, dari hukum fisika yang lain, bahwa arus itu ditimbulkan oleh elektron yang bergerak, muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak akan menimbulkan arus. Itu yang selama ini kita tahu. Tapi kemudian ada lagi, arus itu disebabkan oleh adanya perubahan flux listrik yang menembus suatu bidang terhadap waktu, yang disebut dengan arus pergeseran. Ternyata ketika terjadi perubahan medan listrik itu akan menghasilkan arus. Tadi ya, perubahan medan listrik akan menghasilkan arus.
Perubahan medan listrik akan menghasilkan arus, dan arus pun akan menghasilkan medan magnet. Ini yang kemudian kita sebut sebagai arus pergeseran. Nah, hal penting ini yang kemudian ditemukan oleh Maxwell. Kalau hukum Ampere itu hanya menyebutkan arus diakibatkan pergerakan elektron, itu hukum Ampere. Tapi yang berjasa di sini dari Maxwell adalah menemukan arus pergeseran, yang dia sebutkan bahwa ternyata perubahan medan listrik menghasilkan flux listrik, ya, perubahan flux listrik itu akan menghasilkan arus. Itu disebut dengan arus pergeseran. Nah, hukum Ampere itu adalah integral tertutup dari kontur. Kontur itu adalah lintasan. DL, kalau C itu DL, ya. Kalau hukum Ampere itu integral, rumusnya seperti ini, integral B dibagi dengan mu 0 dikalikan DL. Jadi diperhatikan di sini kalau integral tertutup dari C itu adalah lintasan, maka pengalinya DL. Kalau integral tertutup dari surface, maka pengalinya DS, ya. Sama dengan integral S itu surface, karena surface itu permukaan, maka pengalinya DS. J itu adalah rapat arus. Jadi, kalau menurut Ampere, dia menemukan sampai sini saja. J.ds, arus konvensional. Jadi, arus konvensional, rapat arus kan ya, rapat arus dikumpulkan sejumlah volume luas tertentu, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang di sekitar lintasan itu. Jadi kalau kita punya rapat arus, ya, rapat arus kan namanya juga rapat arus dikalikan luas, itu sama dengan arusnya sendiri. Arus itu akan menghasilkan medan magnet. Ya, seperti yang sebelumnya kita sudah sampaikan, dari hukum yang ditemukan Gauss medan magnet, kemudian Oersted, kemudian Ampere, menyebutkan bahwa arus itu akan menghasilkan medan magnet. Arus akan menghasilkan medan magnet. Arus akan menghasilkan medan magnet. Muatan yang bergerak akan menghasilkan medan magnet. Ya, DS. Nah, jasanya Maxwell adalah menemukan ini, bahwa arus pergeseran muncul dari perubahan medan listrik D per dt, ya. D per dt itu berarti berubah terhadap waktu. D per dt, T itu waktu kan, jadi ada perubahan waktu, jadi perubahan medan listrik yang menembus suatu permukaan terhadap waktu, ini juga akan menghasilkan arus yang disebut dengan arus pergeseran. Sementara arus itu adalah sumber dari medan magnet. Gitu, ya. Jadi ini jasa yang ditemukan oleh Maxwell. Jadi awalnya yang ditemukan oleh Ampere adalah ini saja, perubahan arus akan menghasilkan medan magnet. Arus akan menghasilkan medan magnet. Arus akan menghasilkan medan magnet. Ternyata dari perubahan medan listrik pun akan menghasilkan arus gitu, yang disebut arus pergeseran. Dan arus ini merupakan sumber dari medan magnet. Dari sini kita kemudian bisa memahami hukum Maxwell yang menyebabkan munculnya teknologi-teknologi baru, terutama teknologi wireless, ya, yang kemudian sampai kita rasakan perubahan teknologi itu sampai sekarang akibat dari hukum Maxwell. Apa yang terasa sangat fundamental di sini? Tadinya arus menimbulkan medan magnet.
Medan listrik menghidupkan medan magnet. Arus menyebabkan medan magnet. Perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Tapi karena adanya Maxwell, perubahan medan listrik pun menghasilkan medan magnet, ya. Perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Di sini B itu adalah rapat flux magnet, Weber per satuannya Weber per meter persegi, J itu adalah rapat arus, satuannya Coulomb per detik meter persegi, karena meter persegi, ya, atau ampere per meter persegi. Medan listrik, intensitas medan listrik satuannya volt per meter, epsilon 0 permitivitas udara 8 kali 8,854 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter atau sama dengan 1/36 pi kali 10 pangkat minus 9. Mu 0 permeabilitas udara adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. DL adalah vektor panjang diferensial, DS adalah vektor luas diferensial. Ya. Nah, ini penjelasan tentang arus pergeseran. Merupakan besaran matematis yang ditemukan oleh Maxwell, sehingga hukum Ampere dapat berlaku secara umum. Salah satu aplikasi yang membutuhkan besaran ini adalah contoh keping kapasitor. Jadi kita punya kapasitor nih di sini. Seharusnya arusnya itu terjadi kalau ada ada aliran listrik dari keping yang satu ke keping yang kedua. Tapi ternyata tanpa kabel yang saling menghubungkan saja, arus tetap mengalir di kabel yang berikutnya, ya. Ini menunjukkan bahwa perubahan medan listrik yang ada di kontur yang pertama ini, ya, tetap juga menghasilkan arus. Nah, besaran arus yang menembus S1, ini di sini, ya. S1, besaran arus yang menembus permukaan S1 ini, B per mu 0 sama dengan DL adalah I, ya, adalah arus. Di sini medan magnet menghasilkan arus. Besarnya arus yang menembus S2, di mana S2 dilewati tengah keping kapasitor yang tidak terhubung, ya. Ternyata harusnya B per mu 0 sama dengan DL itu harusnya 0 gitu. Harusnya 0 kan karena tidak terhubung, ya, namanya arus itu baru terasa kalau terhubung, katanya seperti itu awalnya di rumus yang pertama. Tetapi pada kenyataannya kapasitor justru terisi. Ya. Kapasitor justru terisi. Berarti apa? Ada perubahan medan listrik di sini yang kemudian menghasilkan arus di keping selanjutnya, di keping berikutnya. Berarti hukum Ampere tidak berlaku umum karena bentuk permukaan yang terlibat dalam perhitungan harusnya tetap. Untuk itu Maxwell menyatakan bahwa antara keping kapasitor tersebut terdapat arus pergeseran. Integral B per mu 0 DL sama dengan integral D dot DS integral turunan terhadap waktu epsilon 0 E dot DS. Karena hukum Ampere bersifat umum, maka ini permukaan pertama harus sama dengan nilai yang ada di permukaan kedua. Maka arus pun diakibatkan oleh perubahan medan listrik terhadap waktu. Ya. Dari mana asal persamaan arus pergeseran? Nah, di sini dia Q itu adalah rapat muatan volume dikali volume, atau sama dengan rapat muatan luas dikalikan dengan luas. Itu adalah Q. Sementara I adalah arus sama dengan dQ per dt, turunan muatan terhadap waktu. Perubahan muatan terhadap waktu, artinya muatannya bergerak, ya, perubahan muatan terhadap waktu menghasilkan arus. Atau dQ itu sama dengan rho S dikalikan luas per dt. Akhirnya kita samakan, ini kan kiri kanan sama, maka I dibagi luas pindah ke kiri, sama dengan
D rho S per dt. Kita tahu rapat muatan terhadap waktu itu adalah luas arus dibagi luas itu sama dengan rapat arus. Arus dibagi luas itu adalah rapat arus. Rapat arus besarnya adalah turunan terhadap waktu dari OS. Nah, kita sebut J sama dengan turunan terhadap waktu ρS, atau ini juga sama dengan terhadap waktu epsilon 0 E. Maka integral J dot ds sama dengan D per dt integral epsilon 0 E dot ds. Kita tahu ini ρS sama dengan epsilon 0 E. Ini dari hukum Maxwell yang pertama. Ya. Kalau kita tahu hukum Maxwell yang pertama kan Q sama dengan rho V volume, akan sama dengan juga dengan rho S kali luas. Nah, rho S, kita tahu rho S, berarti rho S kan? Kalau hukum Maxwell yang pertama, epsilon 0 E sama dengan rho V, berarti terhadap rho S juga sama. Ketika diturunkan terhadap waktu, maka besarnya akan rapat arus sama dengan perubahan medan listrik terhadap waktu menghasilkan arus, ya. Mengapa hukum Maxwell? Hukum Maxwell terdiri dari 4 hukum, yaitu tadi hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Sumbangan Maxwell hanya pada hukum Ampere yang merupakan arus pergeseran. Arus pergeseran JD sama dengan perubahan epsilon L E terhadap waktu, ya, perubahan medan listrik terhadap waktu. Jadi kontribusinya adalah arus pergeseran. Tetapi arus pergeseran ini menjadi sangat signifikan, dan kenapa empat hukum yang lainnya, hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, kemudian hukum Faraday dan hukum Ampere digabungkan menjadi hukum Maxwell. Padahal hukum Maxwell kontribusinya hanya menambahkan arus pergeseran. Ternyata dari keempat hukum ini menjadi lengkap dengan adanya arus pergeseran. Fenomenanya jadi terasa seperti apa yang kita rasakan sekarang. Perhatikan di sini. Hukum Faraday dan hukum Ampere. Lihat bahwa kita bacanya dari kanan ke kiri. Yang kanan menghasilkan yang kiri, ya. Yang kanan menghasilkan yang kiri. Perubahan medan magnet kan D per dt itu bergerak terhadap waktu. Jadi berubah terhadap waktu. Perubahan medan magnet yang berubah terhadap waktu akan menghasilkan itu apa? Medan listrik. Medan listrik. Perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Itu hukum Faraday. Kemudian dari hukum Ampere ditambahkan dengan arus pergeseran. Kalau hukum Ampere saja, bahwa muatan yang bergerak akan menghasilkan medan magnet. Tapi ditambah dengan hukum Maxwell yang kontribusinya pada arus pergeseran, kita lihat di sini, selain muatan yang bergerak menghasilkan medan magnet, ternyata perubahan medan listrik pun menghasilkan apa? Magnet. Perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Sementara kita lihat lagi dari hukum Faraday, perubahan medan magnet akan menghasilkan Medan listrik. Medan listrik. Medan listrik yang berubah terus akan menghasilkan Medan magnet. Medan magnet yang berubah akan menghasilkan medan listrik. Jadi itu hukum Maxwell yang paling fundamental. Dia menemukan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Dan itu terus bergerak. Terus bertambah. Karena kan kondisinya berubah terus jadinya, ya. Sekarang dari sini, B berubah terhadap waktu menghasilkan medan
Medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan oleh B yang berubah terhadap waktu juga bersifat berubah juga terhadap waktu, kan? Karena berubah terhadap waktu jadi nambah terus. Nah, posisi nambah terus akan menjadi berubah terus, kan? E yang berubah terhadap waktu menghasilkan juga medan magnet. E yang dihasilkan oleh medan magnet yang berubah terhadap waktu juga akan bersifat berubah terhadap waktu. Inilah yang kemudian menghasilkan mekanisme perambatan gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik kenapa bisa merambat? Karena prosesnya ini saling berubah terhadap waktu. Nah, ini contohnya ya, misalnya. Kita punya medan magnet. Medan magnetnya berubah, menghasilkan medan listrik. Medan listriknya berubah, menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya berubah, menghasilkan medan listrik. Medan listriknya berubah, menghasilkan medan magnet. Terus saja. Akhirnya terjadi fenomena gelombang, perambatan gelombang elektromagnetik. Nah, kita kumpulkan semua rumus medan listrik. Yuk kita tulis. Hukum Maxwell yang pertama adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Hukumnya kayak gimana? Coba kita tulis. Integral tertutup. Permukaannya surface. Jadi integral permukaan tertutup dari epsilon 0 E dot ds. Jangan lupa perkalian dari integral S tertutup ini ds juga. Sama dengan muatan. Akan sama dengan juga dengan integral volume dari rapat muatan volume dV. Gitu ya. Itu rumus yang pertama. Atau bisa juga ditulis seperti ini, integral S d dot ds sama dengan integral rho v dv sama dengan muatan. Yang kedua, hukum Gauss yang kedua apa? Ini hukum Maxwell. Yang kedua adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Integral tertutup S B dot ds sama dengan apa? 0. 0, gampang ya ikatnya. Kenapa 0 tadi? Karena dia membentuk loop tertutup, maka perjumlahan yang masuk dan yang keluar sama saja, jadi 0. Yang ketiga, hukum Faraday. Rumusnya gimana? Hukum Faraday? Integral. Tertutup juga. Tapi dari kontur. Kontur itu lintasan. E dot dl. Karena lintasan dl. Sama dengan, jangan lupa ini vektor-vektornya ya. dl vektor juga. Sama dengan, apa tadi? Minus d per dt dari integral S surface, tapi dia tidak tertutup dari B dot ds. Kalau S ds, C dl. Seperti ini. Hukum yang keempat adalah hukum Ampere.
Hukum Ampere adalah integral tertutup dari kontur lintasan B medan magnet per mu0. Flux medan magnet per mu0 dikalikan dengan dl. Sama dengan integral S, dia tidak tertutup, dari J ds vektor ditambah, ini adalah arus konvensional, ini J ya, rapat arus, dengan turunan perubahan d per dt dari integral epsilon 0 e dot ds. Tapi di sini tidak tertutup. Survei saja. Ini hukum Maxwell. Yang pertama Gauss ini, yang kedua Gauss untuk medan magnet, kemudian hukum Faraday dan hukum Ampere. Hukum Ampere. Apa yang kemudian kita bisa perhatikan dari sini? Lihat. Sumber dari medan listrik apa? Muatan. Muatan tadi, muatan. Oke. Kita punya muatan satu saja, diam. Diam nih muatannya. Akan menghasilkan Medan listrik. medan listrik. Muatan diam satu akan menghasilkan medan listrik. Oke, muatannya ditambah. Ketika muatan ditambah, akan menghasilkan perubahan medan listrik. Perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Terus ditambah muatannya, medan listrik berubah akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya itu juga akan berubah ketika mendapatkan perubahan medan listrik, akan mendapatkan medan magnet. Medan magnet yang berubah akan lagi menghasilkan medan listrik. Medan listrik yang berubah akan lagi menghasilkan medan magnet. Terus saja sehingga akan menghasilkan gelombang elektromagnetik dari satu muatan. Kalau kita punya muatan yang bergerak atau disebut dengan arus. Muatan bergerak atau disebut dengan arus, ada arus akan menghasilkan medan magnet. Arus bergerak terus, ditambah berarti terhadap perubahan waktu. Maka akan menghasilkan perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Dan seterusnya. Begitu hukum Maxwell itu. Bu mau nanya, Bu. Ya, kenapa? Itu hukum yang kedua buat apa? Kan nol, Bu. Harusnya berhenti, meren. Gimana? Kan nol. Ya memang kalau di sini untuk menunjukkan bahwa sumber dari medan magnet itu bukan muatannya. Kan di sini sama. Kalau rumus D dot S itu sama dengan Q kan? Asumsinya B dot ds harusnya Q muatan juga. Tapi tidak. Sumber dari medan magnet itu bukan muatan. Jadi muatan saja tidak akan menghasilkan medan magnet. Gitu. Muatan saja diam tidak akan menghasilkan medan magnet. Tapi akan menghasilkan medan listrik. Gitu. Yang akan menghasilkan medan magnet itu adalah arus. Arus akan menghasilkan medan magnet. Di sini arus akan menghasilkan medan magnet. Nah, di sini perubahan muatan akan menghasilkan medan magnet. Ini justru ingin menunjukkan bahwa medan magnet mempunyai loop tertutup.
sehingga besarnya sama dengan 0. Bukan dikarenakan munculnya medan magnet bukan dikarenakan oleh muatannya, tapi oleh arus yang ke atas yang membentuk arus ke atas membentuk medan magnet misalnya seperti itu. Dari 2 ke 3 itu juga nyambung. Itu juga menunjukkan kalau misalnya BDS sendiri ya hasilnya 0. Di sini tuh harusnya 0. Kalau tidak ada perubahan terhadap waktu. Harusnya besarnya 0. Tapi dia berubah terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik. Gitu. Oke, sampai sini ya bisa dipahami? Kalau maksudnya berubah terhadap waktu kayak gimana, Bu? Berubah terhadap waktu berarti misalnya kita punya urutan waktu. Waktu ke-0, waktu pertama, waktu kedua, ketiga yang berbeda beberapa detik misalnya. Pada kondisi T sama dengan 0 misalnya, pada kondisi T sama dengan 0 nggak udah berubah, maka misalnya medan listrik tadi dalam bentuk ini ya, grafik misalnya gini ya. Kalau T sama dengan ini grafiknya terhadap T, ini terhadap amplitudonya misalnya. Ini waktu. Di sini waktu 0. Ini waktu 0, di sini 1, 2, 3, 4 misalnya. 5, 6, 7, 8 misalnya. Seperti itu. Berarti T1 beda dengan T0 kan? T2 beda dengan T0 gitu. T3 beda dengan 0. Jadi berubah terhadap waktu itu, dia berubah terus, tidak diam. Kalau tidak berubah begini harusnya. Ini terhadap T, kalau dia tidak berubah tuh begini. Di T0 hasilnya segini, T1 hasilnya segini, T2 hasilnya segini. Ini tidak berubah terhadap waktu. Sama terus. Jadi ada perubahan waktu. Ketika berubah waktu, berubah juga nilainya. Seperti itu. Baik itu karena penambahan maupun pengurangan. Jadi seperti ini, muatan 1 ditambahkan lagi dengan muatan kedua. Ditambahkan lagi pada saat T sekian muatan ketiga. Jelas akan berubah kan terhadap waktu. Ketika berubah, yang asalnya muatannya E1 kemudian ditambah muatan E2 menghasilkan medan listrik yang kedua, itu kan berarti ada perubahan. Ketika berubah dari medan listrik 1 ke medan listrik yang kedua, itu akan menghasilkan medan magnet. Berubah lagi terhadap waktu. E-nya terus berubah akan menghasilkan medan magnet juga yang akan berubah terhadap waktu. Ketika medan magnet berubah terhadap waktu, akan menghasilkan juga medan listrik yang berubah terhadap waktu. Seperti itu. Itu hukum Maxwell. Jadi dahsyat sekali sebetulnya. Dari sini, akhirnya kita bisa menemukan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu merambat sifatnya. Merambat. Jadi kalau ada dibangkitkan satu sinyal, misalnya dibangkitkan satu muatan aja ya, ditambah lagi muatan, itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang berjalan terus. Makanya kemudian ada konsep wireless yang bahkan tanpa kawat pun gitu ya, yang medianya adalah udara, medianya yang lain-lain gitu, itu gelombang elektromagnetik tetap berambat, tetap merambat. Hanya nanti ada karakteristik bahan yang akan kita pelajari kemudian yang menyebabkan karakteristik perambatan gelombangnya akan berubah misalnya. Misalnya tadi kalau gelombang elektromagnetik membentur suatu konduktor sempurna, dia bukan merambat ke sana, dia justru malah akan terpantulkan. Tapi gelombangnya tetap ada terus gelombang elektromagnetiknya. Tapi sifatnya nanti justru terpantulkan. Jadi gelombang elektromagnetiknya akan 2 kali lipatnya. Kalau pas puncaknya, kalau pas tepat
puncaknya. Jadi 2 kali lipatnya akan lebih panjang. Seperti itu. Itu karakteristik gelombang elektromagnetiknya. Karena sebetulnya gelombang elektromagnetik juga merupakan energi, ya konsep dari energi dia tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dihilangkan, tapi nanti akan berubah ke bentuk yang lain. Jadi kalau tadi dipantulkan bukannya hilang, dia malah akan bertambah jadi 2 kali lipatnya, atau mengurangi. Kalau fasanya berbeda, akan saling mengurangi, gitu misalnya seperti itu. Itu konsepnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? MS ya. Kita sudah masuk ke Maxwell bentuk integral. Nah, seperti ini. Sama, kenapa harus pergeseran? Misalnya. Nah, ini kesimpulan dari hukum Maxwell. Kita lihat lagi ya di sini ya. Maxwell dalam bentuk integral. Tadi kita sudah bahas hukum Maxwell Gauss dalam medan listrik, hukum Gauss dalam medan listrik ya. Hukum Gauss medan magnet. Tidak ada muatan magnetik gitu ya. Kemudian hukum Faraday. E.dl integral lintasan kontur minus D per dt integral B.ds ya. Di sini tidak tertutup B.ds-nya. Hukum Ampere harus pergeseran. Ini nah ini adalah rumusnya ya umumnya. Gauss medan listrik integral epsilon E dot ds Q. Ini jangan lupa integral tertutup surface S dikali ds ya. Hukum Gauss medan magnet integral S tertutup B dot ds sama dengan 0. Hukum Faraday kontur tertutup CE dot dl. Jadi C itu lintasan, dl itu lintasan line ya. Sama dengan minus D per dt integral B dot ds. Di sini S-nya integralnya tidak tertutup. Hukum Ampere, revisi dari Maxwell, adalah B per mu 0. Integral tertutup C dl. Kalau C dengan dl, integral SJ ds ditambah D per dt integral epsilon E dikalikan ds. Kalau kasus medan statis, nah ini statis. Kalau tadi berubah terhadap waktu ya. Kalau ini hukum Maxwell umum yang berlaku bersifat umum, ada perubahan dengan waktunya. Nah, kalau statis berarti nilainya adalah seperti ini. E.ds adalah Q, hukum Gauss medan magnet B.ds sama dengan 0. Hukum Faraday juga perubahan terhadap waktunya jadi 0. Maka E.dl jadi 0. Hukum Ampere revisi Maxwell jadinya hukum Ampere saja, J.ds saja. Tidak ada yang D per dt-nya. Ya, kalau medan statis namanya statis diam. Diam itu tidak berubah. Ketika tidak berubah berarti tidak ada nilai D per dt-nya. Nilai D per dt-nya menjadi 0. Kalau ini kasus pada kasus pada hukum statis seperti itu. Oke, sudah bisa difahami? Kan ada contoh latihan soal di buku McD, coba sekalian coba. Latihan soalnya aja, latihan. Nggak usah misalnya sampai contoh soal, daftar soalnya. Coba contoh soalnya, yang ada langsung jawabannya di sana. Kalian coba itu, ya. Oke, saya cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.